Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis artikel yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Hasanah, selaku moderator dan pemateri ke-6. Kemudian ada Nur Fitriah dengan NIM 2202102011055 sebagai pemateri 4. Syarla Bilkis Anugrah dengan NIM 220210201062 sebagai pemateri 2. Kemudian Lydia Watin dengan NIM 220210201066 sebagai pemateri 3. Nirna Oktavia dengan NIM 220210201072 sebagai pemateri 5. Dan yang terakhir Indah Lestari dengan NIM 220210201074 sebagai pemateri pertama. Kali ini kami akan menganalisis artikel yang berjudul Stres Pengasuhan dan Peran Coping pada Ayah yang Memiliki Anak dengan Spektrum Autisme pada mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Bapak Fuad Hasan SPD MPD. Selanjutnya, untuk pemateri 1, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk pertanyaan pertama, ada berapa dan apa saja variabel yang ada pada artikel penelitian tersebut? Yaitu, ada 5 variabel, yaitu variabel 1, stres pengasuhan, dalam kurung JA, variabel 2, peran coping, tanda kurung JA, variabel 3, ayah, variabel 4, anak, variabel 5, spektrum autisme. Jelaskan definisi dari tiap-tiap variabel yang berhasil teridentifikasi dalam artikel. Variabel pertama, stres pengasuhan. Stres pengasuhan merupakan kondisi di mana orang tua merasa bahwa tanggung jawab pengasuhan melebihi sumber daya dan kemampuan yang dimilikinya, terutama pada saat mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi peran sebagai orang tua. Abidin 1990, Rafael DKK 2010. Section pertama, subsection pertama dan paragraf. Variabel 2, peran coping. Peran coping merupakan peran yang dilakukan oleh orang tua untuk melakukan suatu usaha ataupun strategi baik secara positif maupun negatif terhadap suatu permasalahan agar dapat menghadapi stres. Dalam kurung DK. Variabel 3 atau ayah merupakan pencari nafkah dalam keluarga. Dalam kurung Fang DKK 2020, section 1, subsection 1, paragraf. Ayah juga merupakan bagian penting dari pengasuhan karena pengalaman tindakan serta pilihannya dapat berdampak penting bagi kehidupan anak. Dalam kurung Burel DKK 2017. Ayah merupakan orang tua laki-laki. Variabel 4, yaitu anak. Anak merupakan individu yang masih mengalami perkembangan mental dan fisik yang belum mencapai tahap dewasa, serta sangat perlu perhatian dan pengawasan dari orang tua. Dalam kurung DK. Variabel 5, spektrum autisme. Spektrum autisme merupakan perkembangan neurologis yang kompleks. Telah muncul sejak anak berusia di bawah 3 tahun dan tingkat keparahan telah muncul sejak anak keparahan gangguan pada setiap anak berbeda-beda. The National Institute of Mental Health 2018. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silahkan untuk pemateri 2 untuk memberikan pemaparan. Baik, soal nomor 3. Apa saja permasalahan yang menjadi acuan penelitian pada artikel tersebut, yaitu orang tua yang memiliki anak dengan spektrum autisme, yang selanjutnya yang digunakan istilah anak dengan SA, umumnya mengalami banyak tantangan dan stres yang tinggi karena anak dengan SA mengalami hambatan komunikasi, masalah tingkah laku, dan kesulitan dalam interaksi sosial.
Section 1, paragraf 2. Kemudian ayah juga mengalami stres dalam menjalankan peran sebagai orang tua dari anak dengan SA. Section 1, paragraf 2. Pertanyaan nomor 4. Apa saja fakta-fakta atau hasil riset yang disajikan oleh peneliti untuk mendukung adanya permasalahan penelitian? Jadi di Amerika Serikat, jumlah anak dengan ciri-ciri GSA terus bertambah, yaitu satu anak dari 59 kelahiran pada tahun 2014 menjadi satu anak dari 54 kelahiran pada tahun 2019. Center for Disease Control and Prevention 2020. Sedangkan di Indonesia diperkirakan terdapat 4 juta anak dengan autisme. Dan diambil dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan 2019, Section 1, paragraf 1. Padahal sejumlah penelitian sudah menunjukkan bahwa ayah juga mengalami stres dalam menjalankan peran sebagai orang tua dari anak dengan SA. Johnson dan Simpson 2013, Riva dan kawan-kawan 2014, Section 1, paragraf 2. Hasil kajian literatur sejumlah penelitian di Amerika Serikat, Ranking dan kawan-kawan 2019, dan Asia Tenggara, Ilyas 2018, juga menunjukkan bahwa banyak studi kurang melihat peran ayah dalam pengasuh anak dengan SA. Ranking dan kawan-kawan 2019, Section 1, Subsection 1, paragraf 2. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan untuk pemateri ketiga untuk memberikan pemaparan. Ya, terima kasih. Nomor 5, apa rumusan masalah atau tujuan dari penelitian tersebut? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman ayah dari anak dengan SA, khususnya pengalaman pengasuhan stres yang dialami dan strategi coping yang digunakan. Section 1, Subsection 2, paragraf 3. Yang rumusan masalah. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana stres pengasuhan yang dialami oleh ayah dari anak dengan SA, dan strategi coping apa saja yang digunakan oleh ayah dari anak dengan SA untuk mengelola stres yang dirasakan. Section 1, Subsection 2, dan paragraf 3. Yang nomor 6, metode apa yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Section 2, Subsection 2, paragraf 1. Dan untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dan observasi. Section 2, Subsection 3, paragraf 1. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan pemateri keempat untuk memberikan pemaparan. Dan tempat Baik, terima kasih. Yang ketujuh atau soal yang ketujuh yaitu apa saja dan berapa jumlah subjek atau informasi atau partisipan dari penelitian tersebut. Yang pertama yaitu 4 orang ayah dari anak laki-laki dengan SA, Section 1, Section 2, Subsection 1, paragraf 1. Yang kedua, kriteria inklusif partisipan penelitian ini adalah ayah yang memiliki anak dengan SA berusia remaja atau dewasa muda, ikut terlibat dalam pengasuhan anak dan berada dalam pernikahan. Section 2, Subsection 1, paragraf 1. Yang ketiga, kriteria inklusif anak dengan SA adalah telah memperoleh diagonis GSA dari profesional psikologi, psikiater, atau dokter anak. Menjalani terapi dan penanganan khusus setelah memperoleh diagonis. Section 2, Subsection 1, paragraf 1. Yang keempat, sementara kriteria eksklusif adalah ayah yang bercerai dan anak dengan SA yang memiliki diagonis gangguan disabilitas lain, misalnya tunanetra atau cerebral palsy. Section 2, Subsection 1, paragraf 1. Yang kelima yaitu
4 orang ayah yang memiliki anak dengan SA berusia antara 50 sampai 54 tahun, berpendidikan S1 dan S2, dan semuanya merupakan pegawai di perusahaan swasta. Partisipan memiliki istri yang berusia antara 47 sampai 54 tahun dan semuanya merupakan ibu rumah tangga. Seluruh anak SA dari partisipan adalah laki-laki dan saat penelitian berlangsung berusia antara 14 sampai 23 tahun dengan pendidikan SMP, SMA, dan 1 orang yang sudah bekerja. Session 3 paragraf 1. Soal ke-8 yaitu, apa saja yang digali oleh peneliti dan apa alat pengumpulan data atau instrumen yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama yaitu menggali secara mendalam pengalaman ayah dari anak dengan SA, khususnya pengalaman pengasuhan, stres yang dialami, dan strategi company yang digunakan. Season 1, subseason 2, paragraf 3. Yang kedua, karena metode pada pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara semi, terstruktur, dan observasi, maka alat yang digunakan biasanya berupa daftar pertanyaan dan juga alat-alat pendukung observasi lainnya, dalam kurung DK. Yang ketiga, menggunakan alat perekam, season 2, subseason 3, paragraf 2. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri 5 untuk memaparkan materi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang nomor 9, teknik apa yang digunakan untuk menganalisis data yang digunakan dan bagaimana menggunakannya. Teknik yang digunakan yaitu disebut dengan bracketing atau EPOS yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Peneliti membuat verbatim atau transkrip wawancara dari setiap partisipan. Yang kedua, peneliti membaca hasil wawancara setiap partisipan dan antar partisipan horizontalization secara berulang kali untuk menemukan pernyataan-pernyataan yang signifikan dan menemukan tema-tema. Yang ketiga, mengaitkan konteks kehidupan dan pengalaman partisipan dengan tema-tema yang telah ditemukan dalam data dan selanjutnya menemukan the essence dari keseluruhan pengalaman partisipan. Section 2, subsection 4, paragraf 1. Yang nomor 10, apa saja hasil penelitian ini? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun ayah tidak terlibat dalam pengasuhan anak dengan SA sebesar keterlibatan ibu, namun ayah juga turut merasakan berbagai tantangan dan stres. Oleh karena itu, ayah juga perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan beragam strategi coping stres dalam jangka panjang, termasuk dyadic coping dan coping individual. Dukungan sosial terbukti merupakan salah satu aspek penting sehingga para ayah disarankan untuk dapat bekerja sama dengan pasangan, keluarga besar, terapis atau guru anak, dan tenaga profesional dalam memberikan penanganan yang terbaik. Section 5, subsection 1, paragraf 2. Kemudian dirinci sebagai berikut. Hasil analisis data menunjukkan bahwa keempat partisipan menghadapi berbagai tantangan yang membuat mereka mengalami stres dalam setiap tahapan perkembangan anak mereka. Section 3, paragraf 2. Pada tema 1, para partisipan terutama menggunakan strategi dyadic coping bersama istri dalam merencanakan penanganan bagi anak dengan SA. Mereka juga menerapkan religious coping sebagai coping internal, seperti Pak Andi dan Pak Bagus misalnya yang memandang anak spesialnya sebagai titipan dan bukan hukuman, serta sebagai bentuk kepercayaan Tuhan atas kemampuannya untuk menjaga dan mendampingi anaknya dengan baik. Section 3, subsection 1, paragraf 4. Selanjutnya, pada tema 2, secara aktif mereka mencari terapi dan sekolah yang cocok dengan kondisi anak dan finansial keluarga, mencari informasi dari orang tua lain atau profesional, dan membuat perencanaan tentang pendidikan jangka panjang anak. Sepanjang proses pelaksanaan penanganan anak, seluruh partisipan selalu berdiskusi dengan pasangan, dyadic coping karena istri lebih banyak meluangkan waktu
dan tenaga untuk mengasuh dan mendampingi anak berkebutuhan khusus mereka. Section 3, subsection 2, paragraf 3. Pada tema 3, setelah anak dengan SA berusia remaja, dalam perannya sebagai ayah, para partisipan lebih banyak menerapkan strategi emotion focused coping dan religious coping. Mereka berusaha bersabar dalam mengajarkan keterampilan pada anak, menerima keterbatasan dan kekurangan anak, menghargai pencapaian anak walaupun sederhana, dan banyak bersyukur pada Tuhan. Section 3, subsection 3, paragraf 3. Selanjutnya, pada tema 4, peran diadik coping dalam menghadapi tantangan jangka panjang. A. Orang tua dari anak dengan SA dihadapkan pada berbagai tantangan dalam jangka panjang yang membawa mereka pada tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan orang tua pada umumnya. Section 3, subsection 4, paragraf 1. Yang B, sebagai pencari nafkah. Keempat partisipan mengakui bahwa tantangan terbesar sebagai ayah dari anak dengan SA adalah aspek finansial. Section 3, subsection 4, paragraf 2. Yang C, selain dukungan pasangan, dukungan keluarga besar juga merupakan hal positif. Misalnya, memberikan bantuan dalam mendampingi anak menekuni hobi, memberikan informasi mengenai penanganan, mengajak pergi anak, dan menjaga anak saat kedua orang tua memiliki kegiatan. Section 3, subsection 4, paragraf 4. Pada tema 5, secara umum, semua partisipan mendapat banyak manfaat positif dari penerapan strategi religious coping sehingga tantangan dalam menghadapi anak dengan SA justru meningkatkan keimanan dan rasa syukur, juga menghadirkan kebahagiaan dalam hidup. Section 3, subsection 5, paragraf 3. Baik, terima kasih untuk materi yang terakhir, yaitu yang ke-11, apa saja literatur yang akan digunakan untuk membahas hasil penelitian ini. Yang pertama, literatur dari Renzo dan kawan-kawan pada tahun 2020 bahwa perasaan sedih, terkejut, bingung, tetapi juga lega yang muncul sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Renzo dan kawan-kawan terdapat pada section 4 paragraf 1 bahwa hal ini sangat berkolerasi dengan hasil penelitian di poin 1 bahwa analisis data yang menunjukkan bahwa keempat partisipan menghadapi berbagai tantangan yang membuat mereka mengalami stres dalam setiap tahapan perkembangan anak mereka. Nah, jadi yang dimaksud dengan mengalami stres di sini sesuai dengan apa yang ada pada literatur Renzo tersebut, bahwa stres yang dimaksud adalah perasaan sedih, terkejut, bingung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua mengalami banyak kesulitan dalam mencari tempat terapi atau sekolah, dan terapis yang tepat juga mengeluarkan biaya yang besar. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Seymour dan kawan-kawan tahun 2020 yang terdapat pada section 4 paragraf kedua. Hal ini juga sesuai dengan poin pada tema 4, yaitu sebagai mencari nafkah, keempat partisipan mengakui bahwa tantangan terbesar sebagai ayah dari anak dengan SA adalah aspek finansial. Kemudian yang selanjutnya, para ayah dalam penelitian ini mengalami stres yang berlangsung jangka panjang dalam mengasuh anak dengan SH. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Burrell dan kawan-kawan 2017, section 4, paragraf 3. Nah, kemudian poin selanjutnya, adanya konstruksi sosial dan budaya dalam masyarakat Indonesia tentang peran suami dan istri di dalam keluarga, di mana suami merupakan pencari nafkah utama, sedangkan istri lebih berperan dalam urusan domestik rumah tangga. Kusumo, Karina, dan Mukti 2013, Setiawati, dan Pangeran 2004, section 4, paragraf 4. Para orang tua, baik ayah ataupun ibu, terus memiliki tanggung jawab bahkan ketika anak mereka telah menginjak masa remaja dan dewasa. Kraus dan kawan-kawan 2005 terdapat pada section 4 paragraf 5. Jadi coping yang dilakukan bersama pasangan merupakan strategi mengatasi stres yang paling sering digunakan karena ayah dan ibu bekerja sama dan berbagi peran dalam pengasuhan.
Rendel dan kawan-kawan 2016, terdapat pada section 4 paragraf 6. Poin selanjutnya yaitu selain dukungan pasangan, dukungan dari keluarga besar juga merupakan hal positif yang dapat mengurangi stres. Hal ini sesuai dengan penelitian Pisula dan Forbowis-Dorsman tahun 2017 yang terdapat pada section 4 paragraf 6. Kemudian yang selanjutnya, para ayah juga menerapkan religius coping positif, yaitu berusaha memaknai keberadaan anak mereka sebagai titipan dari Tuhan. Dengan demikian, mereka merasa lebih dekat kepada Tuhan, banyak berdoa, dan lebih banyak bersyukur. Kim dan kawan-kawan 2020 terdapat pada section 4 paragraf 7. Selanjutnya, religiusitas dan spiritualitas pada ayah mendukung mereka untuk mengembangkan resiliensi sehingga mampu melewati masa-masa sulit dengan cukup baik. Hal ini sesuai dengan model resiliensi yang dikembangkan dalam penelitian Santoso dan kawan-kawan 2015, section 4, paragraf 7. Tentunya apa yang dibahas pada literatur-literatur tersebut memiliki korelasi dengan hasil penelitian pada nomor 10. Pada Microsoft Word, kelompok kami sudah memberikan tanda hal apa saja yang berkorelasi antara literatur dengan hasil penelitian. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, apa kesimpulan dari penelitian ini? Sebagai pencari nafkah tunggal dalam keluarga, sumber stres utama para ayah adalah pada aspek finansial. Mereka perlu mempersiapkan biaya yang banyak untuk anak dengan spektrum autisme atau SA, bahkan sampai usia dewasa. Dalam mengatasi stres selama pengasuhan dan mendampingi anak dengan SA, keempat partisipan menggunakan beragam strategi coping, yaitu daily coping, religious coping, dan individual coping yang berfokus pada solusi dan emosi. Hal ini terdapat pada section 5, paragraf 1. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 4 mengenai analisis artikel. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam tutur kata maupun sikap. Kami dari kelompok 4 pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.